Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada audiobook dalam buku Sejarah Islam yang Hilang karya Firas Al-Khatib. Sekarang kita akan membahas tentang bagian yang ketujuh, yaitu mengenai tentang Andalusia. Langsung saja kepada pembahasan. Dalam kisah Islam dan umat muslim, perhatian biasanya diarahkan pada wilayah inti dunia Islam yang membentang dari Sungai Nil ke Sungai Okus. Meliputi Mesir, Suriah, Jazirah Arab, Irak, dan Persia. Tetapi penting juga melihat konteks sejarah Islam di tempat peradaban Islam langsung perbatasan dengan dunia luar, di semenanjung Iberia, wilayah Spanyol dan Portugis. Islam berinteraksi langsung dengan Eropa Kristen, masyarakat yang kompleks dan beragam berkembang di sana, terdiri atas Eropa Muslim dan Barat. Pendirian Islam di Spanyol. Setelah penaklukan yang cepat di Afrika Utara pada pertengahan abad ke-7, Bani Umayyah, invasi Islam melambat beberapa waktu. Samudra Atlantik, Laut Tengah seolah menjadi batas alam bagi kerajaan Islam baru. Dan akhir 600-an difokuskan untuk mengonsolidasikan daerah taklukan dan masuk penduduk ke dunia Islam. Tetapi pintu penaklukan terbuka lagi pada 710-an. Ketika pasukan muslim mulai merambah ke semenanjung Iberia dan memasuki daerah jauh lain ke dalam kekuasaan Islam. Alasan penaklukan yang cepat di semenanjung tersebut telah lama diperdebatkan. Bagi orang-orang yang menyaksikan operasi militer kedua belah pihak, ini hanya manifestasi rasa suka dan tidak suka dari Tuhan. Bagi umat Islam, penaklukan itu berlangsung secara cepat dan mudah karena Tuhan telah berkehendak tanah ini akan masuk ke dalam kerajaan Islam. Bagi umat Kristen, kekalahan masif itu menunjukkan Tuhan kecewa dengan aksi tak bermoral Visigoth, sehingga dia mengirim penyerbu Islam sebagai hukum. Tentu saja ada faktor yang lebih konkret untuk dipahami. Pertama, ketidakpopuleran Roderick dan monarki Visigoth. Akibat konflik politik yang sudah terjadi sebelumnya, sebagian aristokrat gagal mendukung raja dalam menghadapi invasi dari Afrika, dan saat perang Guadalete, desersi tentara serta bangsawan membantu mengembalikan keadaan. Ketidakpopuleran Visigoth terbukti oleh fakta bahwa setelah puncak pertempuran, beberapa kota tetap melawan pasukan muslim. Bahkan perlawanan utama terlihat di pegunungan utara dan tidak dipimpin oleh Visigoth, tetapi oleh separatis politik yang berjuang demi kemerdekaan sebelum penyerbuan Islam. Kota-kota utama di wilayah Visigoth dengan cepat menyerang kepada pasukan Islam yang menjanjikan persyaratan penyerahan diri yang lebih menguntungkan dan otomi lokal. Kemerdekaan relatif diberikan kepada orang Islam ke penduduk sipil yang tentu sangat kontras dengan kebijakan rezim Visigoth. Setelah penaklukan, dimulailah permukiman Islam. Pola permukiman di sini berbeda dari sebagian timur tengah yang menempatkan pasukan di kota garnisun yang diorganisasikan oleh otoritas Rasidun dan Umayyah. Di Andalusia, sebagian besar penempatan pemukiman tak terorganisasi dan sembarangan. Umat muslim pun tak membatasi diri dari kota garnisun dan malah menjadi pemilik tanah di seluruh semenanjung. Imigran Berber cenderung bermukim di daerah utara dan barat, mencari area pengembalaan seperti daerah asal mereka di Afrika Utara. Suku Arab yang datang ke Andalusia kebanyakan berasal dari Yaman yang sudah berada lama bertani. Oleh karena itu, mereka kebanyakan bermukim di daerah subur di selatan dan di kota utama seperti Cordoba, Valencia, Zaragoza. Baik suku Arab maupun Berber banyak yang menikahi penduduk lokal dan akhirnya menciptakan masyarakat unik baru yang menggabungkan aspek budaya Arab, Berber, dan Hispanik. Penguasa Umayyah. Dalam beberapa dekade pertama pemerintahan Islam, Andalusia tak lebih dari sekadar provinsi jauh dan sepi dari kekhalifahan Umayyah yang luas. Keadaan berubah dari 750-an saat Abbasiyah berhasil menggulingkan keluarga Umayyah di Suriah. Sebagian besar anggota keluarga Umayyah dipenjara dan dihukum mati. Salah seorang Umayyah muda berhasil lolos dari pembunuhan. Abdul Ar-Rahman, pangeran berusia 20 tahun. Melarikan diri dari Damaskus pada 750 Masehi, persis di depan hidung pasukan Abbasiyah. Ia mulai perjalanan epos melintasi dunia Islam untuk mencari bantuan dan dukungan setelah seluruh keluarganya mati. Ibunya seorang Berber, sehingga ia mencari bantuan di tanah asal Berber di Afrika Utara. Selalu melangkah di depan tentara pengejar Abbasiyah, akhirnya ia mendapatkan dukungan dari keluarga
Umayyah di Andalusia pada 755 Masehi. Di sana ia mengobati diri sebagai penguasa negara Umayyah dengan Cordoba sebagai ibu kota yang secara politis terpisah dari Abbasiyah di Baghdad nun jauh di sana. Perjalanannya dari Suriah ke daerah barat yang jauh membuatnya mendapat julukan Al-Dakhil, sang imigran. Emirat Umayyah yang didirikan oleh Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil menjadi kawan percampuran budaya selama berabad-abad setelah kekuasaan. Orang-orang dari dunia Islam terus bermigrasi ke sini dengan membawa aspek budaya tempat asal mereka. Selain itu, sebagian besar penduduk asli Hispanik masuk Islam pada akhir 800-an dan awal 900-an menjelang 950 Masehi. Sekitar pertengahan penduduk semenanjung Iberia kemungkinan muslim dan menjelang 1100-an. Orang Kristen hanya berkisar 20% dari jumlah penduduk. Muslim Arab, Berber, dan Hispanik bergabung menciptakan budaya Andalusia unik yang menyajikan latar belakang dan tradisi beragam di bawah bendera Islam. Bahkan, orang Kristen yang tinggal di Andalusia mengadopsi budaya Islam dan mengembangkan bahasa, seni, dan adat Arab. Pengaruh budaya dan bahasa ini masih tampak sekarang dalam bahasa Spanyol yang memakai banyak pinjaman dari bahasa Arab. Orang Yahudi juga dapat memanfaatkan besar dari masyarakat Andalusia. Di seluruh Eropa, orang Yahudi hampir tidak diterima pada abad pertengahan dan pembunuhan berencana menjadi ancaman tetap bagi mereka. Tetapi di Spanyol Islam, Yahudi mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agamanya dan menjadi bagian integral untuk menjalankan agamanya dan masyarakat. Filsafat Yahudi mencapai puncaknya di Spanyol Islam dengan menghasilkan ilmuwan seperti Maimonides yang sekarang dikenal sebagai salah satu filsuf Yahudi yang terbesar di sepanjang masa. Puncak negara Umayyah di Spanyol terjadi pemerintahan Abdul Rahman III dari 912 hingga 961 Masehi. Dalam hampir setengah abad kekuasaannya, ia menyatakan diri sebagai khalifah ke dunia Islam. Walaupun tak mempunyai kekuatan di luar semenanjung Iberia, klaimnya tentang peran leluhur Umayyah yang berkuasa pada abad ke-7 dan ke-8 berperan penting untuk melawan kekuatan Fatimiyah yang baru tumbuh di Afrika Utara. Khalifah Abbasiyah di Baghdad ibarat menjadi tahanan yang kehilangan pengaruh istananya sendiri di bawah perintah sebagian dinasti Turki. Sedangkan Syiah Fatimiyah menjelma ancaman nyata dari keberlanjutan eksistensi Sunni Islam sebagai kekuatan politik. Abdurrahman mencintai seni dan ilmu pengetahuan dalam kadar yang sama dengan Al-Ma'mun dari Abbasiyah sebelumnya dan Sulaiman yang hebat di otonom lainnya nantinya. Lebih dari 600 perpustakaan berada di kota Cordoba. Perpustakaan terbesar berisi koleksi dari 400.000 buku dan dalam berbagai bahasa. Ada banyak toko di kota menghasilkan barang-barang yang berharga di seluruh Eropa. Kulit, surta, kertas, wol, dan kristal semuanya diproduksi di Cordoba dan perdagangan ke seluruh Eropa dan dunia Islam. Cordoba menjadi kota kelas dunia yang berperan sebagai jembatan antara Eropa yang terbelakang dan kebanyakan buta huruf dengan kota-kota berkebudayaan tinggi di dunia Islam. Jika ingin terpelajar, seorang Eropa akan berpergian ke Andalusia untuk hadir di tengah-tengah para cendekiawan dan perpustakaan. Bahkan pemimpin gereja Katolik pada abad ke-10, Paus Sylvester II belajar di Andalusia semasa muda dan terpikat dengan prestasi ilmiah peradaban Islam. Pilar-pilar yang menjadi cirinya menyangga 2 tingkat lengkungan yang terbuat dari batu merah dan putih, menjadikan keajaiban arsitektur yang hanya dapat disaingi oleh Hagia Sophia di Konstantinopel. Tak seperti lukisan dan patung di gereja Kristen, desain grafis yang terbentuk geografis menjadi corak utama impresi artistik di seluruh gedung. Ayat-ayat Al-Quran tertulis dalam huruf kufi kaligrafi Arab menutupi dinding masjid, menunjukkan keyakinan Islam bahwa Quran adalah bentuk tertinggi ekspresi sastra sehingga pantas berada di masjid terindah. Prestasi arsitektural juga dicapai di wilayah sekuler. Saat Abdurrahman III membangun kota istana raksasa di luar Cordoba, Madinat Az-Zahra atau kota yang indah, inilah Versailles pada masanya, memikat para pengunjung di tempat yang jauh dengan misi diplomatik ke ibu kota Andalusia. Semua ini membuat Cordoba mendapatkan julukan dari seluruh Eropa sebagai perhiasan dunia. Akan tetapi sayangnya bagi penduduk Andalusia, keindahan dan penekanan pada pengetahuan memberikan beberapa konsekuensi negatif. Semangat perang awal yang tampak dalam penaklukan cepat di semenanjung ini dan invasi ke wilayah Frank mulai surut sebagai penduduk kota dimulai hidup nyaman. Penguasa Cordoba
kesulitan mengumpulkan para pria dari kota dan desa untuk bergabung dengan pasukan pemerintahan memerang kerajaan Kristen di utara. Bukannya fokus menghadapi musuh di luar, para elit mengarahkan usahanya untuk melenyapkan faksi saingan dalam Cordoba. Kelompok-kelompok yang berebut kekuasaan terlalu bernafsu mendaftarkan pasukan Kristen dari utara dan Berber dari Afrika untuk mendukung maksud mereka. Pada 1009, Sulaiman II menggulingkan anggota Bani Umayyah yang lain dengan pasukan yang hampir semuanya berasal dari Kartilian dan Berber. Ia menyerbu Cordoba dan menyatakan diri sebagai khalifah. Hal ini menimbulkan serangan balas dendam, lalu menyerang kembali pada tahun berikutnya. Masyarakat yang toleran dalam stabil pada masa ke-10 segera tenggelam dalam lumpur perebutan kekuasaan dan perang sipil. Sepanjang 1010-an hingga 1020-an, persatuan politik Andalusia bubar menjadi negara bagian masing-masing disebut Taifah yang saling bersaingan. Periode Taifah dan reformer Berber. Periode Taifah di Andalusia berlangsung pada abad ke-11. Kata Taifah jamak dari Tawaif bersumber dari Al-Quran yang memperingati Muslim untuk menciptakan perdamaian di dunia di dua taif atau pihak yang bersengketa, tetapi perdamaian dalam periode ini merupakan barang mewah. Persaingan etnis bangsa Arab, Berber, dan Muslim Iberia menjadi pusat konflik. Sejak raja-raja kecil di seluruh semenanjung bersaing menggantikan Bani Umayyah yang sudah jatuh, kota-kota yang pernah menjadi bagian penting negara bagian Umayyah seperti Cordoba, Sevilla, Toledo, Granada, dan Zaragoza menjadi kerajaan kecil merdeka yang terus-menerus berperang. Andalusia yang dulu pernah makmur segera hancur menjadi puing-puing saat perang saudara puluhan tahun membinasakan negeri tersebut. Penulis pada zaman itu seperti Ibnu Hazm yang juga ahli hukum, ahli sejarah, dan filsuf meratakan kehancuran tanah pertanian dan tengah desa yang tenang oleh pasukan yang saling bersaing. Ketika para raja Taifah berperang demi meraih kekuasaan atas Andalusia, hasilnya sungguh-sungguh disayangkan dan sangat ironis bagi Islam di Iberia. Satu-satunya pemenang dalam periode Taifah adalah negara bagian Kristen di utara. Sejak penaklukan awal Iberia pada 700-an, bagian paling utara semenanjung ini tak terjangkau kendalinya. Beberapa negara Kristen kecil berdiri setelah penaklukan dan dilindungi dataran tinggi pegunungan. Dengan mudah mereka menjauhkan diri dari Andalusia menjadi negara kesatuan. Tetapi ketika Andalusia terpecah belah, raja-raja Kristen pun mengambil keuntungan. Banyak raja Taifah yang meminta bantuan pasukan Kristen dalam konflik melawan sesama Muslim. Tindakan semacam ini dipandang sebagai skandal oleh masyarakat Islam awal dan orang-orang soleh saat itu. Tetapi bagi raja-raja Taifah, kekuatan dan kendalilah yang paling penting. Tak peduli apapun ideologinya, dengan ingin ikut campur dalam peperangan antar Muslim, negara-negara Kristen seperti Kastil, Leon, dan Navarre mampu meningkatkan kekayaan dan wilayahnya sendiri dan biaya orang Islam. Dalam satu kesempatan, Taifah Toledo membayar sejumlah besar untuk uang kepada kerajaan Navarre untuk menyerang Zaragoza. Sementara itu, kubu yang diserang membayar Castilla untuk menyerbu daerah pedalaman. Toledo membasmi penduduknya dan merampasnya demi kemakmuran sendiri. Orang Islam membayar orang Kristen untuk menyerang dan melemahkan orang Islam lain dalam sejarah hitam Andalusia. Hasilnya berupa hilangnya tanah yang luas serta tumbuhnya militer dan ekonomi negara-negara Kristen Spanyol. Hancurnya Toledo pada 1980 oleh Castile menjadi kehilangan simbolik dan strategis yang penting. Karena terletak di tengah-tengah Iberia, terjatuh Toledo bermakna bahwa kekuasaan Kristen kini dapat berlangsung mengancam negara Taifah manapun, bahkan yang jauh dari selatan. Baru saat itulah para raja Taifah sadar mereka tidak dapat bertahan melawan raja-raja Kristen lebih lama lagi dan mulai meminta bantuan dari dunia Islam lainnya. Pertolongan itu datang dalam bentuk gerakan Puritan dari Afrika yang dikenal karena Murabitun. Gerakan Murabitun didirikan di Gunung Maroko, di sepanjang rute perdagangan yang menghubungkan Afrika Utara dan kerajaan-kerajaan kaya di Afrika Barat. Penduduk di sana adalah orang Berber yang termasuk Islam berabad-abad lalu. Setelah penaklukan Islam di Afrika Utara pada 600-an, menjelang abad ke-11, hampir seluruh suku Berber bernama Islam, namun banyak dari mereka yang berpegang pada keyakinan dan peribadatan pra-Islam. Aliansi suku pra-Islam sungguh kuat, tak seperti persaingan suku Arab pra-Islam di Jazirah Arab. Salah seorang ahli teologi Berber, Abdullah bin Yasin, berusaha
berusaha membawa masyarakat Berber lebih dekat dengan Islam tradisional pada pertengahan abad ke-11. Ia menamakan gerakannya Murabitun yang berarti orang yang berpegang teguh, mengutip ayat Al-Quran yang menuntut muslim untuk berpegang teguh di jalan Allah. Bahasa Spanyol dan Inggris menyebut sebagai dinasti Al-Moravid, nama yang dikenal sekarang. Pada dasarnya gerakan ini sederhana, sesuatu yang membuatnya kian populer. Ibnu Yasin mendeklarasikan bahwa Murabitun punya tiga tujuan: memperjuangkan kebenaran, mencegah ketidakadilan, dan menghilangkan pajak-pajak yang tak islami. Gerakan Murabitun berkembang dengan pesat sepanjang abad ke-11. Tanpa penaklukan, pesan mendasar, dan gaya hidup sederhana, Murabitun tampak menarik bagi suku-suku Berber. Hal ini mengingatkan akan kesederhanaan dan kelugasan Nabi Muhammad, sama seperti banyak orang yang Arab menerima Islam dengan sukarela pada abad ke-7. Sebagian besar suku Berber bergabung dalam persekutuan Murabitun tanpa paksaan. Menjelang 1180-an, gerakan ini meluas di Afrika Utara ke daerah kaya Ghana di Afrika Barat. Pertumbuhannya yang cepat dari Gurun Sahara memperhatikan perbedaan yang mendasar dari Islam Spanyol. Saat peradaban Islam mapan sudah ada di Andalusia selama ratusan tahun, gerakan Murabitun menjauh dari kekayaan dan kemewahan. Kehidupan kota, para pejuang Berber tangguh dan siap bertempur. Inilah sifat yang diperhatikan oleh raja-raja Taifah kecil di Andalusia. Saat Reconquista Kristen mengancam eksistensi Spanyol Islam, para raja Taifah memohon bantuan kepada Murabitun di bawah pemimpin Alfonso VI dari Kastil. Pada akhir 1000-an, Reconquista mencapai benteng kota Sevilla, sebuah pusat politik utama Islam di Spanyol. Maka Raja Sevilla bersama para pemimpin Islam yang saling bertengkar di Iberia mengirim pesan kepada Murabitun atas nama Persatuan Islam untuk melawan Kristen sebagai musuh bersama. Dalam 1086, Murabitun mengirim pasukan yang dipimpin oleh Yusuf bin Tasfin guna melintasi Gibraltar bersama 12.000 tentara. Ibnu Ziyad menyeberangi selat yang sama untuk menaklukkan Iberia di bawah kekuatan Islam 375 tahun sebelumnya. Sekarang Ibnu Tasfin melakukan hal yang sama untuk memastikan agar tetap seperti itu. Akan tetapi tampak jelas bahwa ini bukanlah operasi penaklukan. Ibnu Tasfin datang karena diminta oleh para raja Andalusia dan sepertinya tidak berminat mencaplokkan wilayah itu atau menjadikan bagian dari kerajaan Murabitun. Dengan demikian, kemudian pasukan bertemu dengan tentara Sevilla dan bertempur melawan Alfonso dalam perang Zalaqa pada Oktober 1086 Masehi di dekat Badajoz. Hasilnya, kemenangan yang meyakinkan atas pasukan Kastilia. Alfonso dipaksa mundur dari tanah Islam dan semenjak itu dunia Islam yang masih tersisa tetap aman. Walaupun berada di atas angin, Ibnu Tasfin tak melanjutkan kemenangannya dengan operasi penaklukan. Semenanjung Iberia, malahan ia mundur dengan sebagian besar pasukan untuk kembali ke Afrika Utara. Di tengah yang tak diusik komplikasinya politik Taifah Andalusia, Murabitun tak bisa berdiam diri berkaitan dengan politik dan konflik di utara. Yusuf bin Tasfin dipanggil kembali ke Andalusia untuk membantu operasi militer melawan Alfonso lagi. Mestinya ini menjadi kekuatan persatuan Islam yang menggabungkan banyak taifah dan Murabitun. Tetapi pengalaman Ibnu Tasfin dalam ekspedisi kali ini kurang menggembirakan. Operasi militer kali ini menghambat oleh persaingan antara Raja Taifah. Mereka selalu mengeluhkan rekannya kepada Ibnu Tasfin dan tak percaya kepada siapapun kecuali pendukung terdekatnya. Akibatnya serangan ini gagal dan Ibnu Tasfin kembali ke Afrika serta memutuskan takkan terlibat lagi dalam konflik politik Andalusia. Kelemahan internal Taifah Andalusia dan persaingan antara raja membuat Alfonso VI menjadikan ancaman bagi keberlangsungan Islam di Iberia, dan untuk ketiga kalinya Ibnu Tasfin dan Murabitun meminta pertolongan dalam kedatangan yang ketiga ke Andalusia. Ibnu Tasfin membawa fatwa dari Imam Ghazali yang menyatakan raja-raja Taifah sudah korup, tak layak berkuasa dan harus digulingkan. Pada masa 1090 Masehi, penaklukan Andalusia oleh Murabitun dimulai dengan dipimpin langsung oleh Ibnu Tasfin. Untuk mengakhiri periode Taifah, raja-raja Taifah tak mau menyerahkan kekuasaan kepada Berber, bahkan sebagian bersumpah setia pada kerajaan Kristen untuk menahan Murabitun. Tindakan ini memperkuat kecurigaan bahwa penduduk Andalusia dan umat utama Islam bahwa raja-raja Taifah hanya memikirkan diri
sendiri dan kekuasaannya bukan ingin mempertahankan dunia Islam. Pemberontakan umum untuk mendukung Murabitun pecah di seluruh Andalusia dipimpin para ulama yang menuntut kembalinya kejayaan masa lalu. Maka pengambil alihan wilayah Islam Andalusia oleh Yusuf bin Tasmin relatif tanpa pertumpahan darah. Saat raja-raja Taifah digulingkan, satu demi satu mereka diasingkan ke Afrika Utara sehingga perselisihan remeh mereka tak lagi menyebabkan pecahan di Andalusia. Pada waktu 10 tahun, seluruh negara Taifah telah menyerah pada Murabitun, kecuali Zaragoza. Rajanya cukup bijak untuk menyadari kekuatan Berber dan mendatangani kesempatan persekutuan Yusuf bin Tasmin. Dengan kerajaan yang membentengkan sepanjang 3.000 kilometer dari Andalusia sampai Ghana menjadi salah satu kota terkuat di dunia akhir pada abad ke-11. Penerimaan penduduk Andalusia atas kontrol Murabitun di Andalusia mungkin awalnya tampak mengejutkan. Perjuangan Naubaten Berber dengan tafsiran Islam yang kaku telah menaklukkan dan mencaplok peradaban mapan yang berumur hampir 4 abad. Biasanya kejadian ini akan dilawan. Akan tetapi ada tema sejarah Islam yang unik dan berulang. Ketika suatu bagian dunia Islam terpecah secara politik dan invasi eksternal mendekat, maka berkumpul di bawah satu pemimpinan bendera Islam biasanya menjadi jalan keselamatan. Contohnya, penyatuan pos terdepan Islam jauh di barat di antara Mesir dan Suriah di bawah Saladin selama Perang Salib, dan penggabungan wilayah kekuasaan Turki pada 1300-an oleh Otonom. Bagi orang Andalusia, penguasa Muslim Berber dengan budaya, bahasa, dan gagasan asing lebih bisa diterima daripada gangguan Kristen Spanyol yang sepertinya ingin membasmi Islam dari semenanjung Iberia. Ditambah lagi pesan sederhana Murabitun tentang kembali ke Islam sejatinya sebagian dipraktikkan Nabi, serta penghapusan hukum dan pajak yang tak adil pastilah menarik bagi rakyat Andalusia. Meskipun menuai popularitas dan keberhasilan di Andalusia, Morabitun tak kebal dari jatuh bangunnya dinasti. Bahkan Yusuf bin Taslim mereka berekspansi sedemikian luas hingga hampir mengambil seluruh tanah Islam di Iberia menjadi kerajaan antara benua. Tetapi mereka gagal mendapatkan kembali wilayah yang telah dikuasai Kristen. Toledo yang pernah menjadi kota besar Islam hilang selamanya. Kerajaan Kristen hanya demikian dihancurkan. Anak Ibnu Tasmin Ali yang tumbuh di gurun seperti ayahnya, yang walaupun pemimpin yang baik tak punya kemampuan untuk memperluas kerajaan melalui perang. Saat kali ini pertama masuk ke Andalusia pada akhir abad ke-11, popularitas Murabitun berasal dari kenyataan bahwa mereka akhirnya mampu mengalahkan pasukan Kristen yang mengganggu. Saat rekayasa militer Murabitun mulai menurun dan Kristen memenangi peperangan melawan Islam sekali lagi pada abad ke-12, kehadiran mereka di Andalusia mulai dipertanyakan. Bahkan pemberontakan terjadi di Cordoba, bekas ibu kota Umayyah. Di sana rakyat mulai muak dengan Murabitun sebagai penguasa kota yang tak bisa ditemui dan asing. Akan tetapi, kejatuhan dan Murabitun sesungguhnya akan diawali dari Afrika Utara, tempat asal mereka. Gerakan keagamaan Berber lainnya mulai tumbuh di pegunungan Atlas yang menjulang di atas ibu kota Murabitun, Marrakas. Mereka menamakan Muwahhidun, yang berarti monoteis. Pemimpin gerakan baru ini, Ibnu Tumart, berdakwah bahwa Murabitun telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar dan kemewahan Andalusia telah merusak dan membuat mereka terlena. Gerakan Muwahhidun yang memiliki pendirian teologi yang lebih sangat kuat. Mereka berpendapat bahwa pembaharuan agama merajalela di seluruh Andalusia dan Afrika Utara. Suku-suku Berber yang sebelumnya mendukung Murabitun mengalih kesetiaan dan bergabung dengan gerakan Muwahhidun sepanjang 1120-an sampai 1130-an pada 1147 Masehi. Mereka sudah cukup kuat untuk menantang Murabitun secara terbuka, turun dari pegunungan dan sukses menyebut markas, dan setahun seluruh Maroko sudah kalah di bawah Muwahhidun. Terpusatnya perhatian Murabitun pada gerakan Muwahhidun yang tumbuh di Afrika menyebabkan Andalusia diabaikan secara militer. Hal ini diiringi oleh ketidakpuasan umum penduduk Andalusia mengantarkan munculnya periode Taifah kedua yang dimulai pada 1144 Masehi. Sekali lagi faksi-faksi bersaing bangkit di semenanjung Iberia, semuanya berusaha mendapatkan kekuasaan atas wilayah muslim lain. Satu-satunya pemenang adalah kerajaan Kesi yang bisa mengambil keuntungan dan memperluas wilayah mereka melalui perang melawan muslim.
Mengikuti jejak Yusuf bin Tasfin dan Tariq bin Ziyad, sekarang Muwahhidun yang dipimpin oleh penerus Ibnu Tumart bernama Abdul Mukmin memasuki Andalusia pada 1145 Masehi. Ia berusaha menaklukkan pencaplakan wilayah tepat saat Kristen Spanyol dan Portugis mulai maju ke daerah Taifah Muslim. Dalam 1 tahun Malaga dan Sevilla ditaklukkan. Pada 1150 Masehi, Cordoba dan Jaen direbut pada Raja Taifahnya. Menjelang wafatnya Abdul Mukmin pada 1163, seluruh sisa Spanyol Islam menjadi bagian kerajaan Muwahhidun. Tetapi sayang bagi Muslim Spanyol, tersisa hanya sebagian selatan semenanjung. Prestasi dan kerajaan besar yang dibangun Muslim Spanyol selama era Umayyah menjadi kenangan yang tak mungkin ditiru. Sekarang jelas bagi penduduk Andalusia bahwa momentum di semenanjung ini mendukung Kristen dan prioritas untuk mereka bukan membangun kota besar serta memajukan pengetahuan, melainkan mempertahankan diri dari serangan gencar Kristen. Kedatangan Muwahhidun mendorong kebangkitan Islam Andalusia, memusatkan perhatian pada ibadah Islam. Munculnya banyak yang paling bermasyhur di antara Ibnu Rushd yang dikenal sebagai Averroes di Eropa, seolah membangkitkan kembali kecendekiawan Muslim. Terdahulu pada masa keemasan, ia seorang serba bisa yang penulis tentang berbagai topik dari filsafat, fisika hingga psikologi. Sumbangnya yang paling langgeng di bidang fikih walaupun mengikuti mazhab Maliki. Di Andalusia, Muwahhidun mengalami kemunduran saat konflik keluarga berebut kekuasaan mengemuka. Akhirnya abad ke-12 menjadi saksi timbulnya perang saudara di Andalusia. Digabung dengan majunya kerajaan Kristen, tetapi kali ini tidak ada gerakan keagamaan Berber yang baru untuk menggantikan tempat mereka. Granada. Seperti yang telah dilakukan selama ratusan tahun, Kristen Spanyol mengambil keuntungan dari kelemahan dan keperpecahan Islam. Puas di Inoken II bahkan menyeluruh perang Salib bahkan Eropa untuk menyerang Muwahhidun. Pada 1212 pada kesatria Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris berkumpul di dekat rangkaian pegunungan Sierra Monera yang menjadi batas antara kekuasaan dan Kristen di Iberia. Di bawah pimpinan Alfonso dari Kastil, pasukan perang Salib berhasil melintasi pegunungan untuk menyerang ke serombongan besar pasukan Muwahhidun di perang Las Navas di Tolaso atau Al-Uqab. Menurut umat Muslim, di kekuatan Islam benar-benar habis. Lebih dari 100.000 korban perang dari kubu Muslim membuat tulang punggung kekuatan Muwahhidun patah. Dengan cara yang sama, akan tetapi tak seluruh Andalusia kalah. Jatuhnya Muwahhidun, Emirat Granada yang memanjang di pantai selatan Iberia tetap mendekat di kekuasaan Kristen di sana. Satu dinasti Arab bernama Nasrid berkuasa dan mampu bertahan selama 1 sampai 2 abad lebih. Mereka berasal dari Khazraj, salah satu suku yang menerima Nabi di Madinah setelah hijrah dari Makkah pada 622 Masehi. Dengan cara yang sama, Nasrid menerima para pengikut Nabi Muhammad yang hijrah dari Iberia ke Kristen 600 tahun setelah hijrahnya Nabi. Peristiwa hijrahnya Nabi menandakan awal negara Islam dan era baru kekuatan Islam di Jazirah Arab. Tetapi kedatangan umat Islam di Granada menandakan akhir kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Inilah negara bagian Islam yang tersisa di Andalusia. Granada menjanjikan pada Kastilia bantuan militer dan peti emas yang berasal dari tambang kaya di Mali, Afrika Barat. Bahkan Nasrid membantu beberapa penaklukan Kristen atas kota-kota Andalusia lain pada pertengahan abad ke-13. Menjelang 1450 Masehi, Granada satu-satunya kota tersisa yang masih diperintah oleh umat Muslim. Di semenanjung Granada,
raja Katolik terkenal Ferdinand dan Isabella menyatukan Kastilia dan Aragon serta menyiapkan jalan bagi Spanyol modern. Mereka tak berniat membiarkan Granada bertahan sebagai kota Islam merdeka di tengah-tengah persatuan Spanyol Kristen meskipun sudah dibantu Muhammad. Pada 1450 dan 1491 menjelang kejatuhan Granada, secara perlahan Spanyol mendekat kota yang sendirian ini. Bahan-bahan pokok dihilangkan masuk, pengungsi membanjiri kota dan rasa putus asa menyelimuti penduduk. Marisco, sejarah politik Andalusia berakhir pada 1452 Masehi, tetapi ini bukan akhir dari penduduk Islam Spanyol. Masih ada sekitar 500 sampai 600 ribuan muslim di total penduduk 7 sampai 8 juta di seluruh semenanjung Iberia. Sebagian besar berada di bekas Emirat Granada. Tak mungkin bagi monarki Katolik untuk memaksa keluar orang sejumlah itu hanya waktu singkat. Bahkan wilayah di seluruh Iberia masih bergantung kepada penduduk muslim untuk menjalankan ekonomi lokalnya. Selain itu, Spanyol tak punya cukup warga untuk mengisi kota yang dikosongkan. Malahan awal Ferdinand dan Isabella mengambil pendekatan yang toleran terhadap minoritas muslim. Umat muslim memang kehilangan beberapa penduduk sosial karena sekarang penguasanya berbeda agama, tetapi mereka mendapatkan kebebasan untuk melanjutkan ibadah sesuai dengan keyakinan bahwa monarki Spanyol. Tak berarti Kristen tidak berusaha mengajak orang Islam untuk berpindah agama, tetapi orang Islam sukarela berpindah agama akan mendapatkan kucuran hadiah emas dan kuda barang berharga lainnya. Ini membuat sejumlah besar orang Islam masuk Kristen pada tahun-tahun setelah 1452 Masehi yang mengejutkan dan mengecilkan hati pihak Kristen setelah mendapatkan hadiah. Sebagian besar orang yang beralih akan sholat di masjid dan membaca Al-Quran lagi karena mesti mengambil keuntungan dari insentif yang ditawarkan oleh tak tulus masuk Kristen. Gereja Katolik memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih keras. Francisco Jimenez de Cisneros, seorang uskup agung, ditunjuk pada 1459 untuk mempercepat proses perpindahan agama dengan melecehkan muslim Spanyol, menyiksa dan menangkap secara acak mereka yang tak mau berganti keyakinan. Dia menyatakan jika tidak tertarik dengan jalan penyelamatan, para kafir itu harus terseret ke jalan tersebut. Hasilnya berupa pemberontakan muslim Spanyol melawan penindas muslim Granada yang telah bersabar selama 8 tahun di bawah kepemerintahan Kristen tak dapat menahan diri dari atas penindasan uskup agung baru ini. Mereka membuat barikade di jalan sampai Granada dan menyatakan pertentangan terhadap usaha-usaha de Cisneros. Pemberontakan ini memberikan alasan bagi monarki Katolik untuk menegur masyarakat Islam Spanyol. Pemberontakan muslim diberi dua pilihan, hukum mati atau masuk Kristen dengan ganjaran pengampunan resmi. Sebagaimana pilihan sebelumnya, muslim Granada memilih masuk Kristen dan gelombang besar pembaptisan di kota yang tadinya mayoritas muslim pun dimulai. Pemberontakan lebih lanjut terjadi di sekeliling pinggiran kota, tetapi Spanyol yang lebih kuat akhirnya mampu memadamkan dalam beberapa tahun. Menjelang 1502, saat pemberontakan padam, otoritas Kristen memilih melarang Islam di seluruh Spanyol. Seluruh orang Islam diberi pilihan untuk pindah agama keluar dari Spanyol atau mati. Seperti penduduk Granada, Muslim di seluruh Spanyol memilih masuk Kristen. Segala monarki Katolik dapat menyembuhkan diri telah menjadi semua penduduk beragama Kristen dalam beberapa tahun. Akan tetapi kenyataannya Islam tetap hidup di Spanyol di bawah tanah. Bahkan Muslim yang disebut Morisco lebih oleh Spanyol menyatakan masuk Kristen untuk menghindar di hukuman yang tak kenal henti. Mereka tetap hidup sebagai Muslim secara rahasia di rumahnya sendiri. Otoritas Spanyol mungkin mencurigakan Morisco tak tulus masuk Kristen, maka mereka menetapkan banyak hukum sebagai bagian dari Inkuisisi Spanyol sepanjang 1500-an untuk membersihkan Morisco dari masa lalu Islam mereka. Menyembelih binatang berdasarkan hukum Islam dinyatakan dilarang pada 1511 oleh dekret kerajaan. Perempuan tidak diboleh menutup mukanya pada 1513. Melanjutkan, Morisco dilarang menggunakan pemandian umum dan menutup pintu rumah pada Minggu
untuk memastikan tak seorang pun menjalankan ibadah Islam secara diam-diam. Pernikahan harus dihadiri oleh orang Kristen lama untuk memastikan upacara perkawinan tidak diselenggarakan menurut hukum Islam. Pada 1526, berbicara dalam bahasa Arab tergolong perbuatan melanggar hukum, dan Morisco dipaksa berbicara bahasa Kastilia termasuk ketika di rumah. Usaha memisahkan Morisco dari agama dan barisan budayanya hanya membuat mereka semakin sembunyi-sembunyi dan menyebabkan mereka lebih bersemangat memegang teguh keyakinan. Sebab keseluruhan inkuisisi agama menghilangkan Islam dari hati kebanyakan orang Morisco. Malahan cara ini memaksa mereka menjadi lebih kreatif menghindari hukum. Banyak ulama menuliskan fatwa mengizinkan umat muslim beribadah dengan cara yang tak tradisional untuk menghindari hukuman penguasa. Sebagian kota fatwa terkenal pada 1002 oleh mufti dari Oran sekarang bernama Algeria memperoleh wudhu tanpa air dengan menyentuh dinding bersih, sholat pada malam hari bukannya 5 kali sehari, dan makan daging babi jika dipaksa. Perintah keagamaan secara terbatas dilakukan di rumah karena masjid dan sekolah ditutup dan diubah menjadi gereja Kristen. Akan tetapi bahasa Arab bertahan di balik pintu yang tertutup karena orang tua tetap mengajarkan ritual Islam dan ayat-ayat Al-Quran kepada anaknya. Orang Morisco bernama Kristen akan tetap ke gereja pada minggu berdoa menurut ritual Kristen. Ketika di rumah, ia dipanggil dengan nama Muslim rahasia, membaca Quran dan berdoa dengan cara Islam. Raja-raja Spanyol tak pernah mengabaikan kepercayaan rahasia Morisco. Bahkan 100 tahun setelah penaklukan Granada, jelas terlihat monarki Spanyol dan gereja Katolik gagal menggantikan agama Morisco. Semakin banyak Morisco yang tertangkap oleh inkuisisi saat sedang beribadah, dan hukumannya yang dijatuhkan tak menggentarkan yang lain. Raja Philip III yang sangat dipengaruhi pendeta Katolik garis keras memutuskan untuk mengusir seluruh Morisco ke luar Spanyol, meskipun protes dari aristokrat merebak di seluruh Spanyol karena menganggap pengusiran Morisco mengganggu perekonomian. Dampak dekrit kerajaan itu pada tahun berikutnya. Sholat berjamaah yang tak pernah terlihat selama bertahun-tahun sejak kejatuhan Granada sekali lagi diadakan. Hari kejayaan Islam memang telah berlalu, tetapi para pemberontak meski dengan cepat dapat dikalahkan. Spanyol mampu membangkitkan kembali kenangan akan Andalusia pada 800 tahun sejarahnya untuk kali terakhir. Pada 1614, seluruh anggota Morisco sudah pergi dan pemberontak dipadamkan. Ada laporan yang menyatakan entah bagaimana terdapat orang Morisco yang berhasil tetap tinggal di Spanyol dan terus mengamalkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi selama sekian abad. Tetapi kepingin komunitas muslim ini tak lebih dari bayangan di Andalusia. Meskipun telah memberikan sumbangan bagi sejarah semenanjung Iberia dan Eropa, Islam sudah lenyap dari Spanyol. Tetapi meskipun mengalami kejatuhan di titik terluar barat, Islam mulai bangkit kembali di timur. Tetapi Ottoman akan memperkenalkan Islam kembali ke Eropa dan memimpin masa keemasan baru. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.